Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya, mereka. Ya, jadi ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan petanya. Ya. Gambar. Kalau kata gambar Allah atau citra Allah dalam bahasa Yunani itu namanya imago Dei. Kalau bahasa Ibrani Selem Elohim. Dua kata ini kalau kita mempelajari dengan baik, bahwa Tuhan mau menciptakan citranya ada pada manusia. Jadi ketika dia menciptakan citranya ada pada manusia, maka seharusnya semua fokus alam semesta harus kepada manusianya. Itulah sebabnya juga setan punya fokus juga adalah manusia juga. Bagaimana manusia ini dibuat jadi berontak. Karena fokus Tuhan menciptakan manusia, dia buat citranya. Kalau boleh saya katakan, kita ini masing-masing ciptaan Tuhan ini lahir di dunia ini ada DNA-nya Tuhan. Ada DNA-nya Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, kata imago Dei artinya Tuhan menempatkan dirinya dalam diri manusia. Cuma manusia tidak sadar dia bahwa dia citra Tuhan. Kenapa sampai dia tidak sadar? Karena ada si penggoda datang membuat, bukankah Tuhan berfirman, semua taman yang di taman ini kamu boleh makan, tetapi ada satu. Dia putar balikan fakta. Seakan-akan mereka itu bukan DNA-nya Tuhan, seakan-akan mereka itu lawannya Tuhan. Padahal mereka bagian dari Tuhan. Sehingga digoda atau dibujuk oleh ular ini, bukankah dia pakai firman juga? Hati-hati dengan firman ini. Jadi banyak orang kehilangan citra Tuhan di gereja hari ini karena dibully oleh firman juga. Makanya lahir full gospel, Pak. Karena banyak orang dibully di gereja karena udah merasa bukan identitas Tuhan, bukan enaknya Tuhan, dia berbuat salah, dibilang memang kamu setan, kamu ini. Malulah dia. Sehingga semua orang merasa terbuli. Dan itu setan pintar sekali membuli. Tapi coba perhatikan baik lagi ketika manusia jatuh, si Adam dan Hawa, apa yang Tuhan lakukan? Karena dia punya DNA sama manusia, ia ingin memanusiakan kembali manusia itu. Kamu manusia ciptaan saya mesti cari kamu. Itulah sebabnya di buku Kejadian pasal 3 ayat 9 boleh dibaca. Kalau bahasa Batak, orang Medan bilang itu, dia mencari manusia dan berkata, di dia doho. Nah, bahasa Batak itu, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Boleh bagus baca? Boleh. Jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Nah, ketika mereka bersembunyi, Tuhan cari atau tidak? Tuhan cari. Lalu, Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman pada, di manakah engkau? nah, Tuhan memanggil. Coba kalau Tuhan cuek. Coba bayangkan. Tuhan tidak pernah cuek sama manusia. Sekalipun manusia jatuh, ia kembali mencari manusia, memanggil manusia. Di mana kau? Nah kan pertanyaan gini, apa Tuhan tidak tahu di mana manusia? Dia tahu. Tapi kan manusia selalu bersembunyi seakan-akan dia musuhnya Tuhan. Padahal dia bagian dari Tuhan. Dia musuhnya Tuhan, Pak. Apalagi dia sudah merasa bersalah. Jadi kalau hari ini ada orang merasa bersalah sama kita, kemudian mulai ini, dia pikir, wah, saya sudah musuhnya Pak Leo ini sudah. Pasti dia akan menghindar, Pak. Pasti akan bersembunyi, Pak. Nah, posisi seperti ini kita harus datang cari. Itulah cara meletakkan bara di atas kepala. Tapi banyak orang melakukan, wah, memang kamu udah blacklist kamu, coret, blacklist sudah, nggak pakai lagi itu dia. Nggak pakai lagi. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Yang waktu Yesus disalib, semua orang melarikan diri, termasuk Petrus. Bukan kau satu juga yang berjalan? Bukan. Petrus sampai menyangkal Yesus, Pak. Tapi apakah Yesus buat? Enggak.
dia memanusiakan manusia yang salah, yang jatuh, dibangkitkan kembali. Dia berdayakan. Bahkan saya berkata, kalau sampai Yudas nggak bunuh diri, pasti dijenguk sama Yesus. Tapi karena sudah stres dia, ya bunuh diri aja dia jadinya. Kalaupun dia tidak bunuh diri, pasti Tuhan cari dia. Karena DNA-nya Tuhan itu ada juga pada Yudas. Cuma pilihan Yudas untuk bunuh diri karena stres. Dia kembalikan uang kepada ini, ternyata enggak, kami nggak perlu uang, kami udah tangkap Yesus. Karena tujuan pertamanya dia bukan mencari uang dia, tapi melihat momentum. Kan Yesus Maha Kuasa ini, air jadi anggur, roti 5 ketur roti 2 ekor ikan, dia bikin banyak 5.000 orang. Dia bikin banyak mujizat, dia bisa menghilang. Wah, jual aja ini. Kadang-kadang kan orang jual nama orang besar kan. Iya kan? Kita sering juga begitu, kadang-kadang tergerak seperti Yudas, tapi kita bilang ya memang Yudas. Karena Yudas itu tujuannya cari cuan untuk jual nama Yesus. Itu tujuannya. Jual nama Yesus untuk cari cuan. Kepada siapa? Imam-imam besar itu. Dapatlah 30 keping perak. Dan ternyata Yesus tidak mengelak. Dibiarkannya dia ditangan sampai disalibkan. Hatinya hancur dong Yudas. Ya maksud Yesus coba menghilang biar mereka dapat, saya untung Yesus mereka nggak dapat Yesus, tapi ternyata Yesus tidak. Yesus tidak lari, dia siap seperti ke tempat pembantaian, seperti domba yang menuju ke tempat pembantaian. Nah, kembali kepada ayat tadi. Kalau Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, artinya itu manusia itu sangat spesial. Terlepas dari kelemahan apapun manusia itu. Jadi kita ini semua spesial hari ini. Semua, apalagi kalau terpilih jadi presiden Ceker, lebih spesial lagi. Apalagi kalau jadi pirang, lebih spesial lagi. Tetapi jangan lupa, ketika kita menjadi spesial hari ini, jangan lupa orang yang paling hina pun spesial. Itulah sebabnya cara Yesus memberikan pelajaran empowerment. Dia katakan seperti begini. Ketika aku di penjara, kamu melihat. Ketika aku lapar, kamu memberi makan aku. Ketika aku ini, kamu melakukan itu kan. Terus mereka bilang, kapan kami melakukan? Terus Yesus katakan, apa saja yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya kepada aku. Yesus ingin mengatakan, setiap manusia itu DNA-nya saya. Setiap manusia DNA, jadi kamu lakukan kepada manusia, kamu sementara melakukan sebuah pemberdayaan kepada manusia yang merupakan citra Tuhan. Maka Tuhan akan disenangkan. Jadi hari ini hanya itu saya mau sampaikan. 3 menit lagi. Mau nanya nanti. Silakan lanjut Pak. Ya, 3 menit lagi. Jadi saya ingin katakan bagaimana caranya hari ini aplikasinya dalam kehidupan kita di gospel, di organisasi. Hari ini di organisasi sering kita sama dengan terjadi pada zaman Rasul Paulus. Itu saya ceritakan tadi di Kisah pasal 15. Kalau orang salah, pakai apa standarnya dia salah? Oh, standar aturan saya. Maka standar kebenaran dia salah. Nah, jangan pakai lagi orang begitu. Itu cara pertama. Itu cara pertama yang dilakukan hampir semua organisasi. Hampir semua organisasi. Buang saja dia itu. Tidak diperlukan lagi. Karena dia dianggap bermasalah. Melanggar standar-standar operasi kebenaran. Tapi ada satu orang yang bernama Yohanes Markus yang disorot oleh Rasul Paulus karena dia pada saat yang lalu dia tidak mau mengikuti Rasul Paulus. Rasul Paulus jangan lagi ikut sama kita dia dalam pelayanan ini ceritanya. Kemudian Barnabas membela Yohanes Markus. Kenapa? Karena Yohanes Markus ini juga adalah manusia ciptaan Tuhan, DNA Tuhan. Dia melihat manusianya, sementara Paulus melihat standar kebenarannya. Nah kadang-kadang karena standar kebenaran kita outcome orang. Bukankah di organisasi gereja begitu? Kalau ada orang masalah dipecat dari gereja, ya kan? Kalau ada masalah dia wah ini apalagi bermasalah melanggar ini sudah nggak digubris di gereja. Sehingga banyak orang-orang akhirnya tidak ke gereja hari ini. Hampir 50%. Karena hampir semua pengusaha hari ini melakukan banyak manipulasi. Ada banyak kasus korupsi dan sebagainya. Maka apa yang jadi? Banyak terbuat. Tapi Kisah pasal 15 menceritakan bahwa Barnabas
memanusiakan Yohanes Markus. Paulus akhirnya pergi dengan Silas, tapi Barnabas pergi dengan Yohanes Markus. Nah, di situ kita bisa melihat. Nah, apa yang salah hari ini? Yang salah hari ini bukan karena manusianya, bukan DNA-nya Tuhan, tapi sistem yang tercipta hari ini. Hampir semua sistem tergerogoti oleh sistem. Juara 1 di kelas, juara 1. Kamu juara berapa? Juara 1 dong. Mulai super power. Terus di kuliah cum laude. Sehingga mereka yang nomor 1 itu melahirkan satu mindset kompetisi. Sehingga di dalam bisnis pun jangan heran orang kompetisi. Kalau boleh saling mematikan. Sistem pendidikan ini sistem kompetisi, ciptaan kelompok kapitalis. Tapi saya tidak ingin katakan itu kelompok kapitalis itu sistem antikristus. Nanti mereka marah. Saya katakan itu sistem membuat manusia tidak diperdayakan, kemudian dipercundangi karena dia lemah, kita anggap di bawah dia. Maka manusia itu jadi rendah. Sehingga yang punya predikat yang lebih baik akan dihargai, yang tidak punya predikat yang baik tidak dihargai. Nah, itulah komposisi hari ini manusia, Pak. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Pertama, perbaiki sistem rekrutmen pendidikan, bahwa semua kita ini setara. Kenapa bangsa kita hari ini banyak mengalami masalah? Karena menganggap tidak setara. Egaliter itu dengan kata setara, itu egaliter. Tapi dibuat tidak setara. Sehingga yang paling tinggi merasa dia paling tinggi, yang paling rendah, padahal sama-sama DNA-nya Tuhan. Makanya kita sebagai semua saudara seiman panggil saudara. Saudara, bukan bilang Bapak. Tapi di gereja hari ini tidak panggil brother atau sister. Dulu gereja brother dan sister. How are you? Semua adalah saudara seiman. Tidak bilang bapak-bapak dan ibu-ibu seiman, tapi saudara seiman. Artinya kita semua saudara DNA-nya Tuhan. Nah, dengan demikian, mari kita mindset bahwa memanusiakan manusia itu adalah menganggap dia adalah ciptaan Tuhan. Yang hari ini dia lakukan itu karena dia tidak sadar sementara dijebak oleh iblis. Dengan apa dia dijebak iblis? Dengan keinginan-keinginannya yang ingin lebih dari sebuah sistem pendidikan, ingin cepat lebih bagus dari orang, cepat lebih kaya dari orang lain dan sebagainya. Keinginan-keinginan inilah yang membuahkan kompetisi-kompetisi yang tidak sehat. Padahal mari kita kalau kaya sama-sama. Maka kita saling membangun, gotong royong. Ketika kita membangun sebuah konsep seperti begitu, maka akan terjadi sebuah damai sejahtera. Makanya gereja mula-mula itu, Pak, tidak pakai sistem gereja sekarang. Gereja sekarang ini gereja kapitalis. Kalau gereja mula-mula, semua hartamu itu harta kita bersama. Ayo kita gabung, kita makan bersama. Ayo kita gabung, kita makan bersama. Kita kumpulin persembahan bersama. Hartamu harta bersama, mari kita gunakan untuk pekerjaan pelayanan. Kalau hari ini tidak lagi. Dengan demikian, sistem-sistem seperti ini untuk mengembalikan wajah Allah di organisasi perlu namanya transformasi, perubahan. Nah, transformasi ini dimulai dari keluarga kita. Sebagai suami, jangan pernah menganggap istri itu lebih rendah dari kita. Kalau sudah kita menganggap istri kita lebih rendah, kita yang lebih tinggi, itu bukan memanusiakan lagi nih. Nanti kita dalam sini, kamu tidak tahu saya ini suami, kepala istri, Pak. Pakai ayat lagi, Pak. Pakai ayat lagi. Nah, mulai kita menekan orang lain.